Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Mas Bedu, kenapa Mas Bedu kayak lagi bahagia banget pagi ini? Sedih. Oh sedih, kenapa? Aku lagi memikirkan situasi seperti sekarang ini. Banyak teman-teman dan juga termasuk Mas Bedu tuh lagi dalam kondisi terpuruk. Musdalifah gimana? Merasa dalam kondisi terburuk? Alhamdulillah sih, bukan terburuk Mas Bedu. Terpuruk? Iya, terpuruk. Alhamdulillah sih Ipa ini bahagia-bahagia aja. Iya, ya apalagi di tengah pandemi seperti ini tuh. Makanya Mas Bedu harus tetap semangat terus. Karena kan ada pepatah mengatakan, Apa tuh? setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Oh. Ya kan? Tapi apakah aku bisa bangkit setelah aku terpuruk, Ipeh? Itu tadi bangkit Mas Bedu. Bangkit dari duduk. Nggak apa-apa, bangkit dari duduk aja nggak apa-apa. Itu sebagai awal permulaan ya. Siapa tahu Iya. bisa bangkit. Harus bangkit kita sesudah terpuruk. Waalaikumsalam warahmatullahi Kayaknya wabarakatuh. kalau ngomong asal double-double. Itu sebagai awal permulaan. Oh iya. Awal apa permulaan bedanya naon? Itu sebagai Oh iya. permulaan. Nah itu. Mau Awal pakai dari awal, kesuksesan. Awal dari kebangkitan, permulaan dari kebangkitan dari keterpurukan. Lah banyak darinya ya, Mah. Udah, naon. Mas Bedu lagi terpuruk Iya, mah Ma. melihat kondisi sekarang ini. Di tengah pandemi seperti ini, terus juga wah banyak kesulitan-kesulitan di mana-mana, termasuk kita termasuk Bedu ada beberapa kesulitan yang dialami gitu. Semua orang, Mama rasa bukan hanya Bedu. Iya. Mama, Ipeh. kita semua, seluruh negara, seluruh dunia sekarang dengan corona ini, Masya Allah, luar biasa terpuruk dan sangat terpuruk. Tapi apakah masih ada kemungkinan untuk bisa bangkit? Ma? Jangan nangis Mas. Kenapa masih ada kemungkinan? Pasti. Yakinkan di hati Anda. Bukankah dunia seperti roda berputar, teot di atas, di samping, di bawah. Iya. Bahagia, sengsara. Tapi kadang-kadang roda kan Senang. berhenti, Mah. Hah? Roda kadang-kadang berhenti. Gerakan oleh kita. Oh, Kita yang diberikan ini gerakan. oleh Allah. Oke? Oke, Ma. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Buat apa Allah berikan otak kita? Iya, betul. Karena bumi ini kan berputar ya, Mah. Betul. Kalau berarti kiamat itu, Mas. Iya. Iya. Nah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, Mah. ngomong-ngomong Mungkin berputar Mama nih. sebelum Mama menjelaskan tentang keterpurukan dan bagaimana supaya kita bisa bangkit. Agus belum nyanyi. Iya, sebelum makanya. opening. Kayaknya Kak Agus. makanya agak Sok, Ya. Gus. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama, Dede. Baik. Bangkit setelah terpuruk. Mungkin Mama bisa langsung memberikan semangat, motivasi juga sekaligus pembelajaran Biar buat tidak mudah putus Bedu asa. dan juga jamaah Mah. Ketika dalam kondisi terpuruk, bagaimana kita harus bangkit? Bagaimana kita menjadi seorang muslim ketika lagi terpuruk, Mah? Dan bagaimana supaya bisa bangkit?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tubbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bangkit setelah terpuruk. Peribahasa mengatakan dunia ibarat roda berputar. Kadang di atas, di samping, di bawah. Bahagia, sengsara. Tertawa, menangis. Punya duit, tidak punya duit. Sehat, sakit, dan seterusnya. Ini dunia. Sekarang gara-gara corona banyak yang terpuruk. Usaha hese. Banyak yang di PHK. Masya Allah, yang namanya pabrik banyak yang ditutup. Toko-toko juga ditutup. Karena kalau nggak ditutup, nih pengalaman pribadi. Kontrakan dibayar. Bayar. Iya, Mas. Listrik dibayar. Pegawai dibayar. Buka sedikit disamperin Satpol PP. Aduh. Suruh ditutup. Dari mana kita bayar? Akhirnya barang yang ada kita jual murah buat bayar pesangon pegawai kita. Karena berat beban kita. Artinya apa? Orang yang pengusahanya habis, pegawainya juga habis, pembantunya habis, habis ekonomi mereka semuanya. Sementara punten, butuh tempat tinggal. Kalau yang punya rumah mending. Kalau yang nggak punya rumah, kontrak. Kontrak pakai duit. Iya, Mas. Yang punya kontrakan, nagih kalau nggak dibayar. Betul nggak? Benar, Mas. Anak bini, diri kita juga perlu makan. Gara-gara di PHK, duit nggak dapet, makan dari mana? Konon ada pembantuan dari pemerintah, dari mana-mana. Kan namanya bantuan. Tidak mencukupi. Apa yang terjadi? Kejahatan merambah di mana-mana. Pembunuhan, perampokan, pembegalan. Ya Allah, ngeri rasanya kita. Terpuruk luar biasa, maaf. Bukan hanya kita sendirian. Semua orang saat ini merasakannya. Kecuali mungkin orang-orang yang di atas. Kita merasakan semua apa yang terjadi dengan corona ini luar biasa. Tapi apakah kita harus terpuruk terus-menerus seperti ini? Menerima keadaan dengan apa adanya? Tidak. Wajib berusaha. An-Najm 39. Wa an laisa lil insani illa masa'a. Manusia tidak akan dirubah oleh Allah kecuali dia mendapatkan apa yang dia usahakan. Artinya Allah mengajarkan kepada kita harus berusaha. Lihat Ar-Ra'd 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum tadi merubah dirinya sendiri. Imam Al-Jauzi mengatakan, kalau kita pengen merubah keadaan, modalnya 4. Nih, tolong dengerin. Jangan pakai berkeluh kesah. Kita umat Islam ada aturan. 1, perbanyak sholat malam. Yang kedua, harus memperbanyak zikir pagi dan petang. Yang ketiga, perbanyak bersedekah. Yang keempat, jangan malas. Nah, ini. Yang pertama, perbanyak sholat malam. Sholat malam bukan perintah Rasul, bukan perintah Nabi. Langsung Allah berfirman. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada tengah malam, bangunlah kalian, kerjakan sembahyang tahajud. Niscaya harkat derajat kalian akan naik ke hadapan Allah. Dalam surat As-Sajdah dikatakan, orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur. Kemudian dia berdoa, bermohon dari hati yang paling dalam. Kemudian dia bersedekah. Dialah orang yang akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Janji Allah. 1. Artinya dengan ayat ini Allah mengajarkan kepada kita. Kalau banyak orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Artinya nggak molor mulu. Iya, nggak ada empet lambung sama kasur. Iya, jauh. Jauh, iya Jauh. benar. Sholat malam. Sholat malam. Jadi perutnya nggak nempel di kasur. Iya benar, Mas. Dia banyak sholat malam. Bahkan hadis Nabi mengatakan sepertiga malam. Sholat, mohon bermunajat kepada Allah. Lalu berdoa,
kemudian dia berusaha, rezekinya dimudahkan oleh Allah. Ini janji Allah. Ketika Allah berjanji, Allah tidak pernah mengelak dengan janjinya. Artinya apa? Satu, kalau manusia ini banyak sholat malam, artinya ibadah. Ibadah sepertiga. Kemudian dia, orang ini ngurusin dirinya dan keluarganya. Kemudian bersedekah, bersosialisasi. Bukankah Islam agama yang seimbang? Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama asallallahu ilaik wala tabil fasada fil ar innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas 77. Tuntutlah oleh kalian apa yang ajarkan tentang akhirat, jangan lupa dengan dunia. Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Jangan merusak bumi, Allah tidak suka ada orang yang merusak. Tuh, seimbang. Dunia akhirat banyak sedekah. Jangan rusak bumi. Ini modalnya, kata Allah. Kita lihat sekarang. Kalau ada orang sepertiga hidupnya buat ibadah, sepertiga hidupnya buat diri dan istirahat, sepertiga buat bersosial, dijamin oleh Allah rezekinya mengalir dari hati, tidak pernah disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, masalah besar bagaimanapun jalan keluarnya ada, diberikan rezeki dari yang tidak pernah kalian duga. Dua, kalau orang ini banyak beristighfar. Lihat dalam surat Nuh 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa badina wa ja'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Katakanlah beristighfar kalian kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Maka diturunkan hujan yang lebat dari bumi, dari langit ke bumi, yang menyebabkan bumi menjadi subur, tanaman menjadi banyak. Kalian punya anak yang banyak, oleh Allah siapkan sungai-sungai dalam kebun-kebunmu yang subur. Tuh janji Allah. Banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Sekarang istighfar itu membersihkan dosa. Kalau seandainya kaca sering dilapin, cahaya masuk, terang nggak ke dalam? Terang. Kalau kaca buruk nggak pernah dibersihin, cahaya masuknya terang nggak? Enggak. Tuh rezeki. Kalau seandainya kita kebon, kali nih, sering dibersihin gotnya, sering dibersihin nih kali ini dari sampah, air ngalirnya deras nggak? Lancar, deras. Sekarang kalau air kali borong dibersihin, kemarin di Depok banjir, gara-gara yang buang kasur ke situ. Ya Allah. Ya Allah, buang sampah. Beneran. Buang sampah di got. Kasur tuh ada tuh. Iya. Yang buang kursi butut, Ya. Ya Allah. nyangkut kebanjiran. Yang salah siapa? Orang. Jadi banyak istighfar membuat cahaya masuk ke dalam diri kita dengan mudah. Banyak istighfar membuat air mengalir kepada diri kita dengan mudah. Karena kebersihan hati, banyak istighfar, rezeki ngalir. Itu janji Allah. Ya Allah, baik, luar biasa. Itu. Jadi kalau banyak istighfar, rezeki ngalir, lancar. Lancar. Asal sampah dibersihin gitu. Makanya, ya, Ma. maksudnya banyak taubat, Banyak taubat. banyak minta ampun dengan dosa yang pernah kita lakukan. Betul. Itu. Dan juga pelajarannya jangan buang kasur ke kali ya. Malam-malam itu. Itu Wah, Sayang kagak banget. bercanda, Cius. Bener mah, itu mah ada. Itu Bener mah juga pernah banyak. ngeliat mah ada kasur di kali hanyut. Malah ada orang lagi tidur hanyut. Ah, lu mah Enggak, ngarang, pokoknya itu mah lebay ngarang. lu buat. Tapi kalau kasur emang bener ada mah. Bener juga pernah lihat. Kalau tidur di kasur basah, lu ngarang lu. Iya, iya, karang. Baik, setelah ini kita kembali lagi. Jamaah, jangan kemana-mana. Kami akan hadir lagi untuk itu tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Baik, jamaah, kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Nah, Ma, dalam kondisi seperti ini memang semuanya terpuruk ya, Ma. Tapi bagaimana dengan orang yang dalam kondisi seperti ini, tapi ujian di keluarganya makin ini juga makin banyak gitu. Jadi Oke. makin jatuh Istilahnya gitu. sudah jatuh, tertimpa tangga Iya, lagi, mah. gitu, Gitu. Mah. Ketimpa cet. Tertimpa cet juga, ada kalengnya di atas. Oke, sekarang begini, bagaimana caranya? Makanya Allah mengajarkan kepada kita perbanyak berzikir. Anda lihat di dalam surat Ar-Ra'd 28, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram. Dengan banyak zikir kepada Allah,
ketahui oleh kalian. Nah, kalimat khobar, ketahui oleh kalian dengan banyak zikir kepada Allah, hati kalian tenang dan tentram. Kita lihat apa korelasinya. Yang namanya ekonomi selalu berhubungan dengan psikologi seseorang. Kalau orang yang hatinya tenang, karena banyak berzikir, ingat kepada Allah, ini ketentuan Allah, menghadapi masalah apapun, termasuk ekonomi tenang. Dengan ketenangan hati, batin dia, pikiran dia cemerlang. Dia bisa melihat peluang buat usaha dia. Anda lihat, yang sebelum datang pandemi corona, dia tidak tahu usaha ini begitu corona. Karena dia banyak zikir kepada Allah, bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Hatinya tenang, dibuka oleh Allah. Ini pintu rezeki. Bikin ini, bikin ini, bikin ini. Usaha ini. Iya apa enggak? Iya. Betul, Mah. Makanya Allah mengajarkan banyak berzikir. Berbeda punten. Kalau ada orang sakit, atau kayak sekarang di PHK, dia panik. Dia menyalahkan Allah. Allah tidak adil. Kenapa begini? Kenapa begini? Tenang apa enggak hatinya? Enggak tenang. Nggak Ma. tenang, Ma. Gelisah. Jikir enggak? Enggak. Dia bahkan menyalahkan Allah. Bagaimana akan terbuka pikirannya untuk cari peluang bisnis? Tidak ada. Iya, baik. Makanya kembali kepada Al-Quran. Banyak niat Allah, ini takdir Allah, yakinkan di hati, rezeki dihamparkan oleh Allah, dijamin oleh Allah. Oke. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Tuh kata Allah, dijamin yang bergerak. Iya. Makanya hati kita tenang. Ya Allah, ini takdir Allah. Bukan hanya saya, semua orang juga kena. Kalau kita tenang kan berpikir, apa yang harus saya lakukan? Datang ide, datang ide. Begitu. Kalau kita ngikutin aturan Allah, seterburuk bagaimanapun nggak usah panik. Istighfar, banyak berzikir. Yang keempat, banyak bersedekah. Banyak bersedekah, betul. Ya Allah, orang yang banyak bersedekah dengan sekecil apapun diganti oleh Allah. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-Baqarah 245. Kata Allah, siapa yang mau meminjamkan hartanya yang baik di jalan Allah, akan diganti dengan yang lebih banyak kebaikan buat kalian. Allah Maha memberi dan menutup rezeki, kalian akan kembali kepadaku. Jaminan Allah. Iya, iya. Orang yang meminjamkan hartanya, maksudnya apa? Dia rela bersedekah dengan benda apapun. Sedekah, sedekah, sedekah. Udah gak mikir lagi. Iya, iya. Diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak. Oleh Allah diberikan. Karena Allah yang memberikan rezeki yang banyak kepada orang yang banyak bersedekah. Allah sempitkan rezeki sama orang yang koret. Hati-hati. Baik. Milik Allah. Artinya nih, Mak, ujian yang Allah berikan kepada kita ini, itu adalah bagaimana tergantung kita meresponnya, Ma. Apakah ini sebagai ujian, sebagai takdir, atau sebagai keterpurukan. Jadi bagaimana kita meresponnya gitu ya, Ma ya? Maaf, musibah terbagi 3, Badu. Iya. Yang pertama musibah ujian. Oke. Semua manusia tanpa kecuali yang beriman, tiada beriman, yang kafir dapat ujian. Wala nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna Lillahi wa raji'un. sama jamin makan anak sini udah pasti apal. Iya. Jadi Banyak rasionya dong. ini ujian. Iya, Ma. Ada masalah, tidak ada masalah, dengan sedikit ketakutan. Takut kan punya makanan, takut kan punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Tapi Benar, sabar, benar, takut beristirja. miskin, Nah, 2. Yang namanya musibah teguran. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum bayafu an katsir. As-Surah 30. Musibah yang datang kepada kalian itu teguran karena kelakuan kalian sendiri. Teguran bukan? Teguran. Orang Makanya kalau dapat musibah jangan nyalain orang, ngaca. Kenapa ya gue kena musibah ya? introspeksi. Pernah nyakitin orang nggak? Pernah nggak hak orang diambil? Betul. Pernah ngebuat undang-undang yang menyakiti rakyat? Wah, Misalnya, itu koreksi diri. Iya. Wa ya'fu anil katsir, mohon ampun dengan ampunan yang banyak. Yang ketiga azab. Anda lihat Al-Qasas 59. Allah tidak akan mengazab suatu kaum sebelum Allah mengirimkan Rasul yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Allah mengazab suatu kaum karena mereka berbuat zalim, ngaca, dolim nggak kita. Iya, iya, Ma. Itu kata Allah.
Jangan nyalahin orang. Bisa jadi kita zolim terhadap orang. Boleh jadi pembantu udah dikesek-kesek kerjaan, pembantu sakit. Lu ngapain sakit udah gua gaji? Ih, emang orang nggak boleh sakit. Pembantu duduk di kursi turun. Itu kan pujajonya. Iya Allah. Belagu kan, ember. Pembantu kasih sayur segitu doang ya koret. Zolim tuh. Zolim. Hati-hati. Hati-hati ya. Baik. Pembantu. Masih ada lagi nih mah pertanyaan dari jamaah nih mah. Boleh Mas Bedu. Nih mah. Dari dapur _pak _rete _official. Dapur Rete Official. Udah begitu dah. Iya benar. Pak Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam Dapur Rete Official. Galau nih mah. Aya naon? Mah, ada orang yang merasa keterpurukannya dianggap sebagai bencana, bukan ujian. Dan kebangkitannya sebagai murni jerih payahnya mah, bukan karena rahmat Allah. Sombong. Bagaimana pandangan mama soal orang kayak begini mah? Mohon penjelasannya mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tadi bukan orang yang beriman. Sadar diri kita. Hidup kita kena rahmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat karunia daripada Allah, kita bukan siapa-siapa. Iya. Sekarang begini, nggak usah jauh-jauh. Kalau sekarang mamah bawa duit 100 juta. Ya. Dengan mamah bawa kursi 1. Ya. Beduk milih mana? 100 juta dong mah. Oke, normal. Sekarang kamu naik perahu, terbalik, Balik. berenang. Mama lempar duit 2 miliar. Ya. Mama lempar papan 1, lu milih mana? 2 miliar. Mah. Lah, mau milih 2 miliar ya mah? Oh iya mah. Ya Allah, Kan bisa berenang mah. lemot. 2 miliar berenang tenggelam, ngomong basah. Ya, pilih papan mah, pilih papan. Papan mah, karena menyelamatkan kita. Mama karunia daripada yang- Allah. Oh, Rahmat daripada Allah. Bukan gede atau kecilnya. Itu pertolongan dari Allah. Makanya setiap saat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanpa rahmat Allah, siapa kita? Jangan belagu jadi orang. Apa ini belum sulit? Iya. Digituin habis. Makanya mama aneh kalau ada sombong. Siapa dulu? Ya Allah, ya. Baik. Setelah ini kita lanjutin lagi ya Mas Bedu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Sama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Bangkit setelah terpuruk. Nah, tidak semua orang kan bisa bangkit tuh, pasti ada aja orang yang selalu menyalahkan keadaan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada keluarga kita yang seperti itu, Jadi selalu merasa tidak bersyukur gitu. Kenapa sih Allah jadi membuat kita begini? Kenapa sih udah sholat? Artinya dia tidak terima. Artinya dia tidak beriman. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun 11. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat supaya kalian kerjakan. Artinya orang tadi nggak punya iman. Kalau kita yakin ini kehendak Allah, Allah berikan solusi yang terbaik, diberikan ketenangan, itu janji Allah. Artinya jauh dari iman dia, gitu. Makanya wajib kita menyadarkannya. Ini ketentuan Allah. Yuk kita bersama-sama semakin mendekat kepada Allah. Koreksi diri. Nah, tapi bagaimana nih Mas supaya kita bisa merespon atau bukan merespon, artinya ketika keterpurukan menghampiri kita, bagaimana supaya itu bisa menjadi pahala buat kita tuh, Mas? Bukannya menjadi kita menjadi dosa, tapi menjadi pahala buat kita. Sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan ujian, dia bersabar, sabar itu baik baginya. Cuman manusia punya tabiat jelek. Al-Ma'arij 19, 20, 21, 22. Manusia kerjanya berkeluh kesah. Kalau mendapatkan musibah berkeluh kesah, ngomong kemana-mana, ya Allah, gua nggak sanggup. Ya Allah, Rabbi ya Karim, orang lain belum tentu untuk saya. Berat banget. Bikin status di WA dah. Nah, orang yang seperti kalau dapat rezeki nomplok, dapat warisan, diem. Yang tadinya diajak berkeluh kesah, diem. Iya. Boro-boro ngebagi nih.
Gocap. Dapat rezeki nih. Enggak. Kalau segitu Hilang. doang. Ya Allah. Ini orang yang dibenci oleh Allah. Illal musallin alladzina hum an salatihim daimun, kecuali yang salat yang salatnya daim, senang susah ngadunya hanya sama Allah. Artinya orang tadi jauh dari Allah. Begitu Bedu. Oh, begitu ya, Mah. Ya mungkin kalau masuk dulu gini, Mah. Ketika ada orang ketika diberikan rezeki, dia tuh kan bisa berbagi itu, Mah. Harus jadi menjadi ladang pahala juga buat dia. Betul. Kan? Nah, ketika diberikan keterpurukan, bagaimana supaya keterpurukan ini juga menjadi ladang pahala buat dia gitu. Menjadi ladang pahala, dia bersabar. Bersabar. Makanya tadi Mama bilang Iya, kapan? benar-benar, ya. Ajaibnya perkara orang beriman. betul, Lu kagak denger gua ngomong. Benar sih, Mah, dengar. Iya, iya. Jadi artinya bersabarlah itu jadi pahala buat dia gitu, Mas. Ember. Ember. Kok pakai ember, Mah, pahalanya? Wah, Iya, gitu maksudnya. dari ya, Mah. tadi kan bilang. Ajaib perkara orang ajaib, betul, betul, beriman. Pak. Kalau dia dapat kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau dia dapat ujian, keterpurukan, dia bersabar, sabar itu baik baginya. Betul. Sabar nggak boleh habis. Anda lihat Ali Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabar, kamu bertahan dengan kesabaranmu, siap-siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah. Niscaya kamu jadi orang yang beruntung. Artinya modal sabar, iman dan takwa bergandengan, jangan dipisah-pisah. Bisa tuh ya, Maya. Sabar, iman, dan takwa, sabar. Baik. Dan juga nggak ada istilah, aduh kesabaran gue udah habis. Nggak ada Nggak istilah. ada. Ada sabar, nggak ada habis-habisnya. Ya, Ada orang yang bilang, emak nih anak bandel. Awalnya mama sabar ngurusin kamu, lama-lama sabar mama habis. Itu mama yang tidak pernah ngerti Quran. oh iya, iya. Sabar sampai mati tidak boleh habis. Tidak boleh habis. Sabar sampai mati. Baik, Mah. Ya. Bisa istirahat, bisa Mama. duduk? Bisa istirahat, Mama. Bisa istirahat? Bisa, Mah. Sok. Oh iya, Mas Badu, Ipa mau laporan nih. Laporan emang aku ketua panitia laporan. Laporan, Bos. Iya, laporan. Jadi kemarin pas Ipa Iya. pulang, Ipa langsung ngejalanin saran dari Mas Bedu. Tunggu sebentar. Saran yang mana nih? Apakah saran yang Bedu bilang ke IP kalau IP itu harus menjaga asupan gizi IP? Iya, Mas Bedu. Jadi kemarin pas pulang Ipa langsung beli buah dan sayur yang banyak. Habis itu Ipa jus deh. Gitu kan Mas Bedu, yang bener? Nah, bener banget tuh, Pe. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita, memang kita harus makan makanan yang bergizi. Selain sayur-sayuran dan buah-buahan. Apalagi nih buah kurma nih, ya, yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Dan satu lagi nih, Mas Bedu juga punya rahasia, ya, agar daya tahan tubuh Mas Bedu tetap terjaga dan maksimal. Wah, apalagi tuh Mas Bedu. Mas Bedu makin canggih nih, makin sehat hidupnya. Bukan canggih, Pe. Cuma kita tuh harus memperhatikan tubuh kita di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan Mas Bedu cuma minum ini. Nih. Susu steril 7 kurma. Nah, susu steril 7 kurma ini, Pe, memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Agar tubuh kita tuh nggak gampang sakit dan daya tahan tubuh tetap terjaga. Wah, Mas Bedu, Ipa demen banget sama susu. Tapi tuh enak gak rasanya? Rasanya ya. Udah gini aja deh. Ipe sama Mama rasain sendiri ya, biar tahu rasanya dan manfaatnya. Bedu kasih satu-satu ya. Boleh, Mas Bedu. Iya, Mama boleh. Bagian kita. Bang, bagian Mas. Oke. Nah, Mama boleh ambil satu, Ipe juga boleh, mohon maaf ini. Diambil sama Mama tuh Ipe. Bisa bukanya Kita Pak? minum sama-sama ya, Ma. Yo, Ya. kita buka minumnya bismillah dulu. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita minum sama-sama. Bismillah. Masya Allah, ini enak banget Mas Bedu. Anak-anak pasti suka. Enak banget ya Bedu, terasa lagi kurmanya. Oh, sudah pasti mah kurmanya terasa. Karena susu steril 7 kurma ini mengandung buah kurma asli pilihan yang penuh manfaat. Bayangin aja, susu sterilnya aja udah baik untuk tubuh kita. Apalagi ditambah khasiat kurma, makin mantep mah. Oh iya Mas Bedu, ini bisa diminum sama siapa aja kan? Oh bisa dong, Pe. Susu steril 7 kurma ini baik untuk dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga. Mulai dari yang muda sampai yang tua, setiap hari. Wah, kalau begitu sih, Mama mau minum susu steril 7 kurma setiap hari. Untuk menjaga daya tahan tubuh Mama. Ipe juga mau, Amah. Ipe juga mau ngerasain manfaat dan khasiat susu steril 7 kurma ini. Nah, udah bener tuh mah kita begitu. Dan pemirsa di rumah juga jangan lupa ya, minum susu steril 7 kurma agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga dan nggak gampang sakit. Cobain ya. Susu steril 7 kurma. Susunya bermanfaat, kurmanya berkhasiat.
bersama kami di rumah Mama Dede. Nama ini masih ada. Satu lagi nih, Ma. Sok. Jamaah yang ingin bertanya lewat video atau virtual. Oke, boleh. Kita lihat sama-sama. Virtual. Virtual. Coba sekali lagi. Lewat virtual. Assalamualaikum, Ma. Saya Nita. Galau nih, Ma. Bagaimana di efek pandemi ini? Banyak orang yang merasakan kesulitan ekonomi, merasakan kesusahan pekerjaan. Di efek pandemi ini bukan saja mereka yang merasakannya, tapi saya juga merasakannya, Ma. Bagaimana, Ma, caranya kita bangkit dari keterpurukan ekonomi ini dan kembali bisa menerima semuanya. Assalamualaikum, Ma. Terima kasih. Salam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau terima ya? Dari Ita. Ita. Oh iya. Oke. Jadi begini, bukan hanya Nita yang merasakan bagaimana akibat daripada pandemi corona. Dari awal Mama bilang kita semua merasakannya, boleh jadi kecuali orang-orang yang kaya, yang asetnya masih banyak, itu boleh jadi tidak terkena. Benar. Tapi dari menengah ke bawah, termasuk kita kan orang-orang bawahan kita mah. Iya, benar, Ma. Semua merasakannya, bukan hanya dia, kita semua merasa. Bagaimana caranya? Yakinkan di hati. Musibah ini diberikan oleh Allah. Lahir kita aja 50.000 tahun sebelum lahir udah ada. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kalian diciptakan. Alam dunia diciptakan oleh Allah, musibahnya sudah ada. Kita diciptakan oleh Allah, musibahnya sudah ada. Rasulullah SAW mengatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir di dalam dunia, musibah kita sudah ada. Sudah dicatat. Mau nggak mau, suka nggak suka, rela nggak rela, nerima nggak nerima, ridho nggak ridho, wajib ridho. Kenapa manusia diberikan musibah? Tujuannya dua. Satu, kalau manusia punya harapan, cita-cita dan keinginan tidak dikabul, jangan putus asa. Yang kedua, kalau manusia punya harapan, cita-cita, keinginan dikabul oleh, jangan sombong. Gue gitu loh, layak, emang gue hebat. Sombong. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah benci dengan orang sombong dan bangga diri. Artinya mengajarkan kepada Allah dengan musibah ini biar kita jauh daripada kesombongan. Jauh daripada bangga diri. Tapi jangan putus asa. Wala tayasu mir rahillah innahu la yayasu mir rahillah ilal qaumul kafirun. Yusuf 87. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Jadi jangan bersedih. Jadi kita ridho terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah ya, Ma. Betul. Kepada kita termasuk musibah pandemi ini, Ma. Betul. Baik, ya Ma, yuk kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa melewati ujian ini, bisa melewati pandemi ini. Amin. Ya. Kita bisa bangkit dari keterpurukan dan ingat jangan berputus asa karena rahmat Allah lebih besar daripada azabnya. Betul ya, Ma? Betul, Ma. Kita mohon kepada Allah bersama-sama. Yuk, Ma. Pemirsa, kita sama-sama angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman yang ada insya Allah kami terima musibah ini ya Allah. Karena kami sadar ini atas izin darimu ya Allah. Dan engkau pun perintahkan kepada kami menghadapinya dengan iman ya Allah. Kami sadar, kami ridho, kami terima, kami ikhlas. Karena sebelum kami lahir ke alam dunia, musibah ini catatannya dari Mahfuz sudah ada ya Allah. Tapi kami manusia biasa, kami hanya makhluk yang sangat lemah. Kami mohon kekuatan darimu ya Allah. Berikan kepada kami pertolongan ya Allah. Engkau maha kuasa, engkau maha segala-galanya. Berikan kepada kami kemampuan untuk bisa mengatasi masalah ini. Berikan kepada kami kecukupan. Berikan kepada kami rasa syukur. Berikan kepada kami jalan untuk meraih
apa yang kami inginkan tentu sesuai dengan apa yang terbaik buat kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, segera angkat corona ini yang sangat menyulitkan kami semua ya Allah. Engkau berikan kepada kami normal sebagaimana sedia kala, agar kami bisa hidup normal. Bekerja dengan normal, berdagang dengan normal, bersosialisasi dengan normal ya Allah. Kami yakin semua kami mengharapkan ini semua ya Allah. Dengan kudrat irodatmu tentu saja ya Allah. Berikan kepada kami kesabaran. Kesabaran yang tidak ada batasnya ya Allah. Bimbing kami jalanmu yang benar. Tuntun kami di jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tentu dengan daya dan kekuatanmu. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Ya sapi ispi anta sapi la sipa illa sipauka sipaan la yughayiru saqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih, Mama. Terima kasih untuk tausiah dari ibunya. Ipe. Terima kasih, Mas Bedu. Makasih ya. Kita jangan Semangat terus terus. bangkit ya. Aku juga bangkit. Anda Bawi, terima kasih ya. Sama-sama. Buat lagu-lagu dan musiknya. Nah, oke. Sebelum pamit nih, Mah, ada pesan-pesan kembali untuk jamaah dari rumah. Pemirsa, jaga kesehatan setiap hari. Luar biasa. Baik jamaah, terima kasih sekali lagi telah menyaksikan program Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Rumah Mama, Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.